Shalom, kiranya kemurahan Tuhan belaka yang akan menyelamatkan kita sampai kekal. Amin. Saudara, kalau ada satu ayat dan ayat ini bisa sangat memberkati kita, maka ayat tersebut harus kita renungkan. Seluruh firman adalah kebenaran dan untuk itu kita harus merenungkan semuanya. Ada satu ayat menarik. Karena apa? Karena ayat ini kalau diimani dengan cara yang benar dapat menjadi berkat kehidupan. Tapi bisa bahaya juga. Bisa jadi bumerang yang menyerang diri sendiri kalau pengharapannya keliru. Mari kita baca di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A saja. Amsal 23:7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terjemahan bahasa Indonesia ini agak sulit difahami. Tapi kalau kita baca di dalam terjemahan King James, maka maknanya dapat mudah difahami dan lebih mendekati maksud dari ayat ini. Amsal 23 ayat 7 ini ayat hafalan saya. Jadi saya hafal. For as he think in his heart, so is he. Sebagaimana seseorang itu berpikir tentang dirinya di dalam hatinya, demikianlah ia. Maka jadilah ia seperti itu. Ini jelas sekali. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri, itu yang akan menjadikan kita persis seperti apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Nah, firman Tuhan ini adalah kebenaran. Jadi kita mempercayai bahwa ini adalah perkataan Tuhan. Maka sungguh realita firman itu akan jadi kenyataan pada dunia kita kalau kita percaya. Nah, mengapa saya katakan dapat berbahaya? Karena memang kalau ayat ini diimani dengan cara yang keliru, maka dampaknya adalah manusia akan mengandalkan dirinya sendiri dan akan tinggal di dalam kutuk Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 ya. Karena ayat ini dapat dijadikan modal untuk menggali kekuatan batin yang mana seseorang akan mensugesti dirinya sendiri untuk menjadikan apapun imajinasinya tentang dirinya sendiri agar jadi kenyataan. Saudara, ini kejijian di hadapan Tuhan. Karena memang kekuatan batin itu memang nyata dan manusia dapat mempergunakannya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Ini bahaya. Dan saya rasa Tuhan tidak ingin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk mencapai segala sesuatu, karena itu adalah kutuk. Nah, sekarang bagaimana ayat ini bisa memberkati orang percaya? Jadi, menurut iman perjanjian baru, Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana ayat ini dapat merubah nasib orang percaya menjadi kehidupan yang penuh berkat. Kita akan baca di Roma 12 ayat 2. Bacakan ya. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini ayat terkenal sekali. Inti dari Roma 12:2 ini adalah pembaharuan budi yang akan mengubahkan hidup kita. Ya, tadi Amsal 23:7 bilang kalau bahwa seseorang itu bisa menjadi apapun seperti yang dia pikirkan. Jadi, baik menurut Rasul Paulus maupun Amsal, pembaruan budi atau input yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu akan mengubah kehidupan kita. Kenyataannya akan jadi seperti yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kenyataan yang di luar sini. Roma 12:2 bilang metamorphoste,
metamorfosis. Jadi perubahannya itu kayak ulat jadi kupu-kupu. Jadi memang berubah total. Nah, prosesnya itu atau kepompongnya itu, kukunnya itu adalah pembaruan dari apa yang kita pikirkan. Maka dari itu saudara, sekarang kita mesti memilah-milah apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita masukkan dalam pikiran ini. Karena dari apa yang kita pikirkan, hidup kita akan jadi seperti apa yang kita pikirkan. Dan firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 ini jelas, jangan serupa dengan dunia. Jadi isi pikiran kita, input kita jangan sama dengan orang-orang di luar Kristus. Tapi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan Alkitab. Renungkan perkataan Tuhan siang dan malam, supaya kita berhati-hati. Ini ayat hafalan juga. Berhati-hati dalam pikiran kita, maka kehidupan kita akan beruntung. Yosua 1:8. Saudara, saya cukup prihatin karena sekarang orang-orang modern ini terbiasa dengan mengisi pikirannya dengan hiburan. Kita terlalu mudah mengapresiasi diri sendiri, berkata pada diri sendiri, karena kamu sudah bekerja keras dan lelah, maka kamu layak mengisi pikiranmu dengan hiburan. Itu tipikal orang modern, orang zaman sekarang. Entah itu Netflix, YouTube, film-film Marvel, drama Korea, drakor, drama Cina, drajin, atau bahkan saya tahu ada yang sukanya sama sinetron Indosiar. Nah, sebenarnya ini punya potensi yang ya ada resikonya, saudara. Karena lambat laun pikiran kita akan berjalan seperti hiburan-hiburan, drama-drama yang kita masukkan dalam pikiran kita. Nah, ini bisa-bisa hidup kita berubah jadi seperti sinetron yang kita pikirkan. Bisa sangat gawat kalau misalnya sinetron atau drama yang kita tonton itu kisahnya perselingkuhan, balas dendam, atau bahkan fantasi-fantasi yang tidak kudus. Saudara, Tuhan betul-betul konsen pada apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu, dari pikiran kita, maka kenyataan itu akan muncul. Makanya penting sekali. Betapa kita harus hati-hati terhadap apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Karena itu akan menjadi kenyataan di dalam dirimu. Mari kita kawal pikiran kita selalu dengan Alkitab. Berikan perpuluhan buat Tuhan atas apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Kalau sehari kita 8 jam kerja memikirkan pekerjaan, 8 kali 60 menit, 480 bagi 10, 48 menit. Balaskan perpuluhan itu untuk merenungkan firman Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan renungkan firman. Nah, kalau kita nonton film 2 jam, kembalikan 12 menit setelahnya berdoa. Supaya kendali pikiran kita serahkan pada Tuhan. Mari saudara perbanyak renungkan firman, supaya kita menjadi seperti Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang Maha Tinggi. For as I think about Jesus in my heart, sebagaimana saya memikirkan tentang Yesus di dalam hati saya, so Jesus will be glorified in my whole life. Maka Yesus akan dimuliakan melalui seluruh kehidupan kita. Pikirkan tentang Yesus, dan Tuhan Yesus akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu, dan hidupmu akan mempermuliakan nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.